Alhamdulillah menetas lagi duit dari aplikasi peminjaman online ilegal beranak dengan 4 pengajuan di ACC semuanya cuy. Walaupun ada beberapa yang di auto, namun ini udah lebih dari cukup ya. Dengan limit peminjaman yang bisa langsung digalbaikan dan nggak perlu dibayar. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat, dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan kalau beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya cuy. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada di ACC atau masih di autol ataukah masih digantung ya? Dan buat kalian yang masih sering di autol atau digantung, jangan patah semangat ya cuy, karena memang sudah seperti itu jika kita meminjam di pinjol ya. Entah itu di ACC, digantung atau di autol ya. Namun gak usah khawatir, yang penting intinya kalian perbanyak pengajuannya dalam beberapa aplikasi. Jangan hanya satu pengajuan di satu aplikasi, karena itu walaupun joki terbaik sekalipun ataupun kalian punya amunisi banyak sekalipun, kalau pengajuannya hanya satu dalam satu aplikasi, itu kesempatannya kecil banget untuk di ACC ya. Walaupun orang yang paling jago meminjol saja itu nggak akan bisa seperti itu dalam satu pengajuan bisa langsung di ACC. Bisa sebenarnya, namun ya kesempatannya mungkin hanya 0,1%-an yang bisa ya. Namun kembali lagi ke hoki kita masing-masing. Nah, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online beranak lagi, yang dimana limitnya ini gede banget dan juga aplikasi ini belum banyak orang yang mengetahui. Plus ini adalah pengajuan pertama saya di aplikasi pinjol beranak ini. Dan juga kalian bebas ngajuin dengan menggunakan data busuk ataupun data pribadi. Dan untuk di aplikasi ini kalian bebas mengajukan dengan data busuk kalian sebusuk apapun, yang penting belum dari 10 kali pengajuan. Untuk handphonenya juga nggak masalah. Rekening juga kalau sudah pernah ngajuin nggak masalah juga cuy. Jadi untuk di aplikasi ini nggak terlalu mementingkan apakah datanya sudah sebusuk apapun ataupun masih fresh datanya ya. Jadi kalian masukkan saja. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak saja terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu aplikasi dengan peminjaman online beranak. Berarti produknya ini banyak banget, dan produk yang di ACC itu ada 4 produk. Nah, di sini kan bisa lihat di sini KSP Mitra ya. Untuk statusnya belum lunas, jumlah peminjamannya 1.600.000. Untuk tenor peminjamannya 7 hari dengan nomor rekening bank yang saya gunakan yaitu Bank BNI ya, karena memang Bank BNI paling banyak banget dicairkan. Kemudian untuk jumlah pelunasan aktualnya tetap 1.600.000 ya, walaupun memang ada biaya potongan di awal. Untuk jatuh temponya ini pada tanggal 20 bulan 6 2021, jadi memang sangat singkat banget untuk tenornya. Setelah itu di produk yang kedua yaitu Duitgo KSP, yaitu jumlah peminjamannya juga 1.600.000, tenornya 7 hari. Banknya juga Bank BNI sama, jumlah pelunasannya aktual sama juga, tenornya juga sama. Setelah itu di produk yang ketiga yaitu KSP Kredit Maju, di sini juga belum lunas. Peminjamannya ini agak naik ya cuy, 1.800.000 dengan 7 hari tenornya. Dan di sini jumlah pelunasan aktualnya 1.800.000 sama juga, Bank BNI juga sama. Setelah itu untuk produk yang terakhir Dana Gampang KSP, jumlah peminjamannya 1.600.000, tenornya agak lamaan dikit ya, walaupun hanya berbeda 1 hari. Jumlah pelunasan aktual juga sama dan jatuh temponya juga di hari yang sama cuy. Nah, jadi di aplikasi ini walaupun semuanya saya ngajuin 4 pengajuan, itu nggak satu kali sekaligus ya. Tetap saya memberikan jarak yaitu sekitaran 1 jam baru mengajukan di pengajuan kedua. Setelah itu jarak lagi 1 jam baru mengajukan di pengajuan ketiga ya. Jadi nggak semuanya sekaligus di jam yang sama, akan tetapi jamnya ini berbeda cuy. Namun pada saat awal pengajuan pertama itu saya start mulai dari jam 4 subuh, kemudian jam 6 pagi, kemudian jam 8 pagi, kemudian jam 10 pagi ya. Jadi totalnya semuanya 4 pengajuan, walaupun memang sebelum-sebelumnya sudah banyak banget
pengajuan saya, akan tetapi semuanya di auto ya. Dan nggak tahu deh ini kenapa kok tiba-tiba langsung di ACC 4 sekaligus dan juga tenornya sama. Padahal niatnya kalau ada satu saja pengajuan yang bisa lolos, walaupun nggak semua dengan limit tinggi, itu saya rencananya pengen rawat cuy. Namun ya karena ini berdekatan juga sih waktu pelunasannya, jadi agak sulit untuk dirawat. Karena dari 4 pengajuan ini semuanya tanggal jatuh temponya itu sama ya cuy. Jadi kalau saya rawat satu ya otomatis saya harus rawat semua dong ya. Daripada dirawat, mungkin kali ini nggak akan saya rawat ya, langsung saja digalbay. Karena total yang saya dapatkan juga yaitu sekitaran 6.500.000-an ya teman-teman. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya saja. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Pinjamanpedia. Dan untuk aplikasi Pinjamanpedia ini masih asing banget di telinga saya, dan mungkin kalian belum pada tahu aplikasinya, ataupun kalian sudah pernah meminjam di aplikasi ini. Coba kalian ketikkan bagaimana pengalaman kalian di aplikasi ini, apakah ada DC-nya atau tidak. Namun ya secara hukum itu untuk aplikasi peminjaman online ilegal tetap nggak ada DC lapangannya cuy ya. Jadi kemungkinan besar ini nggak ada DC lapangannya ya. Namun saya kurang tahu juga, soalnya baru kali ini pengajuan dan memang untuk datanya ini masih fresh banget ya. Dan langsung saja ya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Pinjamanpedia, pinjaman online cepat cair dari PT iMars Teknologi Indonesia. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal ya teman-teman, dan dia untuk kalian yang pengen download bisa download melalui Google Play Store saja, nggak usah repot-repot melalui link, S-File, Google ataupun aplikasi pihak ketiga lainnya. Karena kadang kalau kita download melalui pihak ketiga biasanya ada error ya, dan ada beberapa handphone juga yang nggak support. Untuk aplikasi ini kode OTP-nya yaitu kalau saya nggak salah Akanas ya teman-teman. Jadi masih tergolong kode OTP yang sangat jarang ditemukan. Mungkin sih untuk saudara lainnya ini belum ada ya teman-teman, karena masih asing juga untuk kode OTP seperti Akanas tersebut ya. Kalau nggak salah Ikanas ya teman-teman, entahlah gua lupa juga sih. Nah setelah itu di sini kalau kita melihat dari brosur aplikasinya nggak ada yang spesial juga sih ya, hanya seperti ini saja. Dan ya namanya juga pinjol ilegal. Kemudian kalau kita lihat jumlah downloadnya udah mencapai 100.000, lumayan banyak dengan rating 3,5 dan mencapai 1.000 ulasan ya. Ini akibat pengajuan yang meningkat ya menjadi 100.000 dengan cepat banget. Kemudian sini buat kalian yang baru pengen meminjam, gue saranin baca dulu dan lihat-lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya ya. Jangan kalian pikir aplikasi ini pinjol legal ya, karena dia ini masih ilegal ya cuy, dan belum terdaftar di OJK. Jadi kalian bisa bandingkan dulu apakah amunisi kalian kuat, apakah kalian yakin pengen meminjam di aplikasi ini, apakah kalian pengen galbay atau gimana. Nah untuk produk yang ditawarkan dia mulai dari 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Dengan tenor produk yang tersedia ini mulai dari 91 hari hingga sampai dengan 365 hari. Biaya bunga produk peminjamannya 14% per tahun ya. Kemudian untuk bunga per hari adalah sebesar 14% hingga dengan 365. Jadi untuk per harinya 0,0383. Namun ya seperti yang kita ketahui biasanya nggak seperti ini ya. Kemudian biaya manajemen 2%, dia katakan di sini tidak lebih dari 2%. Kemudian biaya bunga dan biaya manajemen nggak ada. Dan ini biasanya pancingan doang ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian hitung sendiri, namun bukan nilai fixnya ya. Kalau untuk nilai fixnya bisa kalian dapatkan itu ketika kalian selesai mengisikan data-data pribadi dan ada detail pencairan dan juga pembayarannya berapa. Kemudian di sini ada cara daftar dan menggunakan produk. Setelah itu untuk syarat pengajuan kalian harus warga negara Indonesia dan juga berusia 18 tahun ke atas. Jadi untuk syaratnya hanya itu saja sih cuy. Dan nggak memerlukan persyaratan lainnya, entah kalian bekerja ataupun belum bekerja, entah kalian mempunyai pendapatan atau nggak mempunyai pendapatan. Soalnya di sini dia masih agak sedikit kurang sih dari segi detailnya ya. Kemudian kalau kita lihat untuk tanggal rilisnya, dia dirilis sejak 19 Maret 2021. Pantas saja aplikasi ini ramai banget melakukan pencairan ya. Soalnya masih baru juga sih. Dan rata-rata aplikasi pinjol yang baru itu gencar-gencarnya melakukan pencairan agar bisa mencari nama dan juga bisa bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya yang sudah besar. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Pinjamanpedia.
Dan di sini dia banyak banget produk-produk yang bisa kalian pilih. Namun tentunya sebelum kalian meminjam di aplikasi ini, pastikan kalian lihat dulu produk yang kalian pengen ngajuin. Jangan sampai kalian ngajukan di produk yang legal terus kalian galbaikan. Soalnya kemarin tuh ada salah satu subscriber juga yang nggak ngerti dengan pinjol beranak. Dikiranya itu pinjol beranak, isi dari produknya itu ilegal semua cuy. Namun ada beberapa juga aplikasi pinjol beranak yang isi produknya itu nggak hanya produk yang ilegal, namun ada juga yang legal ya. Nah, jadi itu yang kalian harus perhatikan. Dan di sini kalau saya lihat sih mungkin nggak ada yang legal ya. Namun kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada di bawah atau gimana. Soalnya untuk produknya ini tiap harinya itu berbeda ya. Jadi besoknya berbeda, besoknya lagi berbeda, dan nggak akan ada semua tiap harinya ya. Tergantung produk apa yang lagi hits dan naik daun untuk saat ini ya. Namun untuk peminjamannya di sini kalian bisa sesuaikan, ada yang 4 juta rupiah, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta dengan biaya bunga yang bervariasi, dan juga untuk ratingnya juga bervariasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk produknya nggak sebanyak seperti aplikasi Rupiah Uang, Pinjamku, kemudian produk-produk pinjol lainnya ya. Nah, di sini coba kita pilih KSP Rupiah Petir ya. Nah, di sini KSP Rupiah Petir, coba kita lengkapi data. Dan apakah masih bisa? Ternyata masih bisa sih ya. Di sini belum kehabisan limitnya. Dan kita langsung isi informasi utama. Nah, di sini kita harus memasukkan foto KTP dulu ya. Untuk foto KTP-nya harus letak fotonya seperti ini. Jangan kalian balikkan ya. Nah, jadi seperti ini. Dan nanti kalian tinggal ambil foto KTP bagian depan ya. Setelah itu untuk di aplikasinya di sini ada informasi tambahan juga yang harus kalian masukkan. Pokoknya isikan saja sama seperti biasanya, karena di sini gua nggak mempunyai data busuk lagi, jadi gua nggak bisa masuk ya, dan nggak bisa mengisikan untuk pengisian data dirinya. Namun yang harus kalian ketahui dari aplikasi ini, kalau kalian pengen ngajuin, kalian harus uninstall dulu semua aplikasi peminjaman online yang ada di handphone kalian, ataupun kalian uninstall rawatan aplikasi pinjol kalian ya sebelum kalian gunakan aplikasi ini. Nanti kalau misalkan kalian sudah di ACC, baru kalian bisa install kembali aplikasi-aplikasi yang terhapus di handphone kalian. Karena seperti biasa, aplikasi ini dia bisa mengakses aplikasi-aplikasi apa saja yang berada di handphone kita. Entah itu log panggilan, kontak, media, email, dan lain-lain ya. Karena dia ini pinjol ilegal ya. Dan juga kalau di handphone kalian itu mempunyai data-data pribadi kalian, sebaiknya pindahkan terlebih dahulu cuy ya. Namun jangan kalian kosongkan ya, seperti misalkan data foto ataupun kontak handphone kalian, jangan kalian kosongkan. Cukup pindahkan yang data-data pribadinya, terus kalian isikan dengan kontak-kontak fake biasanya, ataupun kontak kalian yang aktif ya. Karena kalau kosong sama sekali, itu mereka bisa ketahui ataupun bisa mereka mengira bahwa HP ini itu nggak ada data-data lainnya ya, dan itu bisa berakibat untuk di-autol. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Pinjamanpedia ini ya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung dengan peminjaman di aplikasi Pinjamanpedia ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan support dan bantu kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.